Pertama yang pas kamu pakai mic. Waldo, Jaki mana Jaki? Ya, selamat datang yang sudah bergabung. Saat ini kita sedang kegiatan mabit pertama di tahun pelajaran 2024-2025. Saat ini kegiatannya mabit kelas 5 dan 6. Saat lagi pembukaan akan segera dimulai sembari menunggu teman-teman kelas 5 dan 6 yang belum sampai ke sekolah. Jangan lupa yang sudah bergabung untuk subscribe juga channel SDT Al-Fatah. Subscribe ya. Video ini nanti akan di-share langsung juga di YouTube SDT Al-Fatah. Selamat datang Kak Kinan. Apa Kikan itu ya? Iya, kita. Ini ada presiden Al-Fatah, Pak. Mana? Hei. Assalamualaikum ya, akhi. Ya, selamat bergabung yang baru menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan segera Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segitu dipoto tuh. Bagaimana kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Ya, kurang semangat tiganya. Semangat pagi. Tapi semangatnya harus semangat pagi. Semangat pagi. Nah, ini kayak puasa aja nih, padahal nggak puasa kan? Ya, insya Allah kegiatan kali ini di tahun ajaran baru, kegiatan pertama kita awali dengan mabit, dengan agenda mabit kelas 5 dan 6. Insya Allah kita mulai dengan semangat baru. Selamat bergabung. Dengan suasana baru, dengan semangat yang lebih baru lagi. Kalian bersemangat ikut kegiatan mabit ini. Apa singkatan dari mabit? Ya. Jadi dari singkatannya aja kita harus bisa memahami bahwa setelah kegiatan ini harus ada hasil yang didapat. Oke. Insyaallah saya sebagai pembicara akan membawakan susunan acara. Yang pertama akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Khairuddin SPDI, dan nanti selanjutnya ada zikir pagi petang yang akan dipimpin oleh teman-teman dari perwakilan kelas 5 dan perwakilan kelas 6. Selanjutnya akan ada Sirah Nabawiyah yang akan dibawakan oleh Ustadz Yus Kosasi. Tanpa berlama-lama, kita dengarkan dengan seksama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Khairuddin SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulangi salamnya biar pahalanya nambah. Jawabnya juga yang semangat ya, karena menjawab salam adalah doa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa amsaytum? Ada yang pernah diajari nama Bapak? Kamu jawab amsayna bi ni'matil iman wal islam. Bisa? Ya? Jawabnya amsayna, ikuti. Bi ni'matil iman wal islam. Bisa? Amsayna bi ni'matil iman wal islam. Ya, Bapak lagi ya. Kaifa amsaytum?
Alhamdulillah, amsayna bi ni'matil iman wal Islam. Bapak barusan menanyakan bagaimana sore hari ini kabar kalian. Kamu jawab, kabar kami sore ini alhamdulillah masih mendapatkan nikmat iman dan anak-anakku yang soleh dan solehah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, memberikan anugerah kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini, bermuwajjah, bertatap muka untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu ikhtiar kita ingin meningkatkan apa? Iman dan khiyar. Kita datang ke sini untuk apa? Untuk mabit. Mabit itu apa? Jangan ngobrol mulu ya. Hei, apakah kalian datang ke sini hanya untuk senang-senang belaka? Tidak. Pak, kalau sore saya di rumah biasanya sedang apa? Sedang main HP. Berarti Bapak mau izin juga nih kepada para orang tua. Bagaimana kalau mabitnya diseringin? Biar main HP-nya dikurangin. Yang nggak mau berarti tergoda oleh setan gepeng. Ingat bahwa syaitan hanya akan mengajak kalian kepada neraka. Apakah kalian masih mau mengikuti langkah-langkah setan? Coba mau tanya, apakah kalian masih mau mengikuti langkah-langkah setan? Tidak. Karena inna syaitan lakum azuwwum mubin. Apa artinya? Karena sesungguhnya syaitan lakum buatmu, bagimu apa? Aduwwum mubin, musuh yang amat nyata. Tuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelumnya Bapak menyampaikan terima kasih kepada panitia mabit hari ini yang diketuai oleh Ibu siapa? Ibu Reni. Mana Bu Reninya nih? Oh ada ya. Kalau panitia mah biasanya datangnya duluan ya, walaupun adanya paling belakang. Ya. Kemudian guru kelas 5 hadir semua nih. Ada Bu Afifah. Bu Afifah ada. 5 apa tuh? 5B. 5A siapa? Bu Yuli tadi kelihatan ya, tadi pagi, sekarang juga masih. Karena susah untuk menghelak dari dia. Karena paling kelihatan. Ya sama seperti kita melihat menara itu, selalu kelihatan. Bu Yuli. Kemudian 5C siapa? 5C mana Bu Tiwi? Biarin Pak gurunya Bapak absen nih. Bu Tiwi mana Bu Tiwi? Halo. Acan datang. Ya. Kemudian Bu Tiwi ininya siapa? Pendampingnya? Bu Nurna ada ya. Tadi Pak siapa? Bu Yuli pendampingnya ada. Jadi MC tadi. Oh, panghelananya. Kemudian tadi 6 apa? 5A siapa? Siapa? 5B. Mbak Yus ada no, udah jadi teknisi. Tapi nanti walaupun teknisi, karena beliau adalah ustadz. Karena ustadz nanti akan mencerahkan kalian dengan cerita-cerita sirah nabawiyah ya. Kemudian ada kelas 5D. 5D mana 5D? Ada Bu Ani ya. Mana orangnya? Oh ada.
Yang mendampinginya Ibu Utami ada semua. Kelas 6A ada Pak 6A siapa ya? Oh, Miss Betty dengan Ibu Jahra. Ibu Umo ya, Ibu Umo. Bu Reni kan udah tadi masih disebut Bang. Ya, kemudian 6B ada Bu Umo ya, sama Bu Reni. Kan Bu Jahra tadi udah disebut. Ya terserah Bapak dah. Ya. Iya saya tahu ya, Bu Umo dengan Kak Zahra ya. Bu Feti dengan Bu Reni. Kemudian 6C, siapa 6C? Bu Nurjanah ya. Dengan Bapak Saiful. Mana nih? Pasha ya. Ya, sebentar lagi datang. Kemudian kelas 6D ada Bapak Gunawan ya bersama kita dan juga dengan Ibu Vita ya. Mana Bu Vita? Oh, ada di situ. Ya, terima kasih. Di sini ada guru baru. Adanya Bapak Irfan Hilman Pangestu. Ya, ini Kak Irfan. Terima kasih Kak Irfan udah datang. Ada Bapak Abu Dhar Tarigan. Ya, ini guru PKN kelas 6. Kemudian ada Bapak Marul Karim. Mana ya? Mana ya? Oh, sebelah sana. Bapak Marul Karim, bukan Mar Abdul Karimah. Nanti cewek jadinya. Ya, Pak Marul Karim ini guru bahasa Arab kelas 5 ya. Juga kelas 4. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di sini atas waktunya. Mudah-mudahan sampai besok pagi kita bersama-sama berikhtiar meningkatkan. Lonong we. Dari mana ini? Ya, bersama-sama meningkatkan iman dan anak-anakku yang soleh dan soleha. Bapak berpesan 2 hal saja, nggak usah banyak-banyak. Yang nggak dengerin Bapak nanti nggak tahu. Yang dengerin Bapak insya Allah jadi tahu. Ya, bukan tahu ketupat ya. Bapak punya pesan 2. Kalau kalian ingin menjadi Enzo, bukan. Lagian ngobrol sendiri aja. Kalau kalian ingin menjadi orang yang beriman dan bertakwa, Bapak minta 2 aja dulu deh. Yang pertama, taatilah Allah. Apa? Taati Allah Subhanahu. Allah perintahkan salat kita Allah perintahkan menutup aurat kita menutup Allah meningkatkan. Jadi salah kan? Allah memerintahkan kita puasa, kita jadi Allah menciptakan, tuh salah lagi. Memerintahkan kita untuk berakhlak yang baik, kita juga bisa berbuat berakhlak yang baik. Jadi yang pertama, taatilah Allah. Apa? Itu satu. Yang kedua, kira-kira apa ya? Siapa yang bisa nebak? Yang kedua, kalau kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa, maka yang kedua kamu harus taati kedua orang. Taati Allah, taati juga kedua orang. Paham kalian? Itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada orang tua. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak jawab? Nah, Bapak cek dulu absensi. Kelas 5A. Angkat tangan 5A. Hitung.
Hadir semua Bu? Berapa orang yang nggak masuk? 3 anak nggak masuk. Hitung ya yang nggak masuknya. 5B. 5B berapa orang yang nggak masuk? Hai 5B berapa orang yang nggak masuk? Ya, berarti tugas panitia yang absen ya. Nanti saya minta laporan berapa anak yang masuk dari setiap kelasnya atau secara keseluruhan. Ya, berapa yang hadir, berapa yang tidak hadir. Yang tidak hadir, insya Allah kita adakan mabit susulan. Ya, mabitnya dimulai jam 12 malam. Kalau mau. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada Kak Albi. Jazakallah khair atas sambutannya. Ingat pesan tadi ada 2. Yang pertama apa? Yang pertama taat beribadah kepada. Yang kedua apa? Taat kepada kedua orang tua. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita selanjutnya akan zikir petang bersama-sama yang akan dipimpin oleh teman-teman dari perwakilan kelas 5 dan perwakilan kelas 6. Silakan yang bertugas maju ke depan. Yang bertugas sebagai pembaca zikir, pemimpin zikir. Yang lain silakan bersiap buka buku zikirnya. Silakan. Terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailati wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailati wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni amsaytu ushiduka wa ushidu amalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqi annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hafidhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azmatika an ubtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw adurru ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi
Subhanallahi wa bihamdihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. 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 Allahumma sholli kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 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 Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, sebelum lanjut ke surah Nabawiyah, kita akan sama-sama dengarkan pembacaan surat Al-Fat dari ayat 1 sampai dengan 5 oleh Ananda Zidan. Kita ikuti dalam hati, kita murojaah dalam hati, kita dengarkan. Kita mengingat lagi surat Al-Fat yang dulu sering kita baca, kita ingat kembali. Silakan nanti ketika Zidan membacakan, silakan kalian mengikuti di dalam hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشرقين والمشركات ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ana Lazizan, jazakallahu khairan. Semoga Ana Lazizan dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan sama-sama Sirah Nabawiyah yang akan dibawakan oleh Ustadz Yus Kosasi. Silakan kalian nikmati cerita-cerita Sirah Nabawiyah. Semoga kita banyak bisa mengambil manfaat dari yang akan disampaikan Ustadz Yus Kosasi SHI. Waktu dan tempat saya bersegal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah. Pada petang ini kita diberikan kesehatan, ketetapan iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang penuh makna, yaitu mabit. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita semua di yaumil zaza nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita semua, baginda Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentang perjuangan baginda Rasulullah, kita bisa mengecap atau menikmati yang namanya agama Islam. Kalau tidak ada perjuangan Nabi Muhammad, tentu kita tidak akan menikmati namanya Islam.
seperti di belahan dunia sana, Islam tidak dikenal, bahkan dimusuhi ya. Ada yang namanya Islam fobia, takut sama Islam. Tetapi setelah mempelajari Islam, dia malah lebih tertarik. Dan inilah dia menemukan bahwa inilah agama yang diturunkan oleh Sang Pencipta alam dan tumbuh-tumbuhan, apapun yang tercipta di dunia ini. Ya. Jadi tidak ada, makanya sekarang terjadi fenomena di benua Eropa sana, adanya peningkatan agama Islam yang begitu signifikan. Jadi di dunia barat sana, pertama itu ateis. Ateis itu orang yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Pencipta. Nah, yang kedua, pertumbuhan yang paling baik itu dengan agama Islam. Ya, makanya orang-orang yang di luar Islam sana tidak menginginkan hal ini terjadi. Begitulah, jadi terjadilah perang opini, perang-perang di dunia maya, ya, perang-perang di dunia internet, perang-perang opini. Nah, kita bersyukur di Indonesia kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan bebas, karena tidak semua bisa melaksanakan dengan kebebasan. Contohnya saudara kita di Palestina, ya, beragama Muslim, tapi kebebasannya sedikit terusik dengan adanya penjajah Israel laknatullah, ya. Mudah-mudahan ini saudara-saudara kita diberikan kekuatan ketabahan, ya. Yang bisa kita lakukan mungkin menyumbang atau berdoa supaya diberi kekuatan. Oke, kembali. Bapak ditugaskan untuk membacakan atau memberikan Sirah Nabawiyah. Siapa yang di sini pengen jadi orang kaya? Siapa yang di sini pengen banyak harta? Terus kalian menanya nih, ada sahabat Rasulullah, orangnya kaya, paling kaya, tapi nangis mulu, sedih terus. Coba, siapa yang tahu sahabat Rasulullah? Anak-anak ya, kalau gurunya mungkin udah tahu ya. Sahabat Rasulullah paling kaya, tapi nangis terus, sedih terus. Coba, siapa? Sahabat Rasulullah yang taat terhadap Rasulullah tapi banyak nangis. Coba rezeki ya, siapa? Siapa? Perempuan, Ahmad, ada yang tahu? Siapa? Ini yang ngobrol gantiin Pak Yus di depan. Ya, Pak Yus duduk di situ. Gampang. Oke. Siap ya, Pak Yus yang berbicara. Kalian mendengar. Kalau kalian bicara, gantiin Pak Yus itu. Namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat paling kaya, tapi nangis terus. Tahu sebabnya kenapa nangis terus? Kenapa coba?
bukan nggak punya teman. Jadi sahabat Nabi ini sahabat yang taat patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Abdurrahman bin Auf itu dia bersedih karena mendengar ucapan Rasulullah. Jadi orang kaya itu hisabnya paling lama. Kenapa? Karena banyak pertanyaan. Misalnya nih, Komandan Alfat punya mobil banyak, sawah banyak, rumah banyak, jabatan tinggi, kekuasaan juga tinggi. Nah, dari yang dimiliki itu muncullah beberapa pertanyaan. Misalnya nih, Alfat, kamu mobilnya ada 10, dipakai apa aja? Tanya. Rumah ada 15, rumah dipakai apa aja? Dipakai agama atau enggak? Atau misalnya dipakai sombong atau tidak? Atau misalnya disedekahkan kepada fakir miskin atau tidak? Kalau misalnya menjawabnya dengan tuntutan sesuai dengan Rasulullah, pasti lebih bagus dan selamat. Makanya Abdurrahman bin Auf itu dia memikirkan bagaimana ini pertanyaan ntar saya kalau misalnya udah meninggal harta saya banyak. Nah, Abdurrahman bin Auf akhirnya kita sedekahkan. Pada waktu itu Abdurrahman bin Auf mensedekahkan setengah hartanya 40.000 dinar. Coba, siapa yang tahu 1 dinar berapa zamannya sekarang? Ya? Kalau tidak salah Pak Yus 50.000 lebih 1 dinar itu kalau zaman sekarang. Coba kalikan 40.000 dikali 50.000 dinar berapa? Berapa? 2 miliar ya? Coba yang pegang kalkulator. 40.000 dikali 50.000 deh berapa? 2 miliar ya? Sedekah bayangin 2 miliar. Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu kalau zaman kita di sini, orang itu udah tenar banget dah. Ya, bukan begitu Bang Ibu? Aduh itu sedekahnya bagus banget, udah soleh. Nah, Abdurrahman bin Auf mengeluarkan setengah hartanya 40 miliar. Bayangin tuh. Ya. Nah, tapi hartanya itu kata Umar, ini Abdurrahman bin Auf gimana sih? Harta dihambur-hamburkan, tapi Nabi menjawabnya, inilah teladan yang terbaik. Jawabnya Abdurrahman bin Auf begini, saya meninggalkan harta warisan berupa rezeki dan pahala dari 40.000 dinar itu kepada anak dan istrinya, menyerahkannya kepada Allah. Bayangin tuh 2 miliar pakai sedekah. Dermawan banget ya. Kalau kita nih 2 miliar, berapa tahun ngumpulin uang 2 miliar ya? Udah jungkir jumpalik juga kagak bakalan dapet ya. Tapi insya Allah Allah lebih tahu yang kita butuhkan. Jadi kita nggak perlu kaya, kita mah yang penting cukup. Ya Pak Irfan, pengen mobil cukup uangnya, pengen rumah cukup uangnya, itu yang penting mah jadi orang cukup. Ya, pengen makan ada uangnya, pengen jalan-jalan ada uangnya tuh, yang penting mah jadi orang cukup. Benar gak? Jadi nggak perlu kaya kalian itu, yang penting orang jadi orang
Cukup. Nah, ternyata dari sedekah 40.000 dinar itu belum membuat hati Abdurrahman bin Auf tenang. Bagaimana kalau dihabiskan harta saya? Jadi waktu itu pada zaman tersebut kurma pada musim itu busuk semua. Di Madinah itu musim kurma busuk semua. Ini kesempatan, kata Abdurrahman bin Auf. Dibeli semua kurma yang busuk, dikumpulkan sampai semuanya terkumpul. Habislah harta Abdurrahman bin Auf. Ya, habis. Tetapi secara tiba-tiba datanglah dari negara Yaman yang pada waktu itu sedang dilanda wabah penyakit. Dan konon katanya hanya satu obatnya, kurma busuk. Datanglah utusan dari Raja Yaman tersebut, nanya ke masyarakat, kurma yang busuk ini kemana kok pada nggak ada? Kata masyarakat, udah dibeli sama sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Waduh, datanglah utusan itu kepada Abdurrahman bin Auf. Negosiasi, tidak mau. Saya menghabiskan harta ini jangan sampai ditanya banyak macam-macam ntar pada yaumil hisab. Supaya harta saya niatnya sedekah untuk menolong pada petani kurma, makanya dibeli. Kurma busuk itu dikumpulkan, tapi utusan itu harus dapat. Pokoknya rajanya dari Yaman itu, kalau kamu tidak dapat ini kurma, kamu jangan pulang, istilahnya begitu. Akhirnya negosiasi berunding, dibelilah itu kurma busuk 10 kali lipat harga yang dibeli Abdurrahman bin Auf dari masyarakat. Coba itu, untung banyak Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kaya lagi 10 kali lipat. Sesuai janjinya Allah, kalau kamu bersedekah pasti akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kamu, Bapak doain ya, masa depan nanti jadi orang sukses, dermawan, kaya tapi dermawan, ya. Ada orang yang membutuhkan, ringan tangannya, nih keluarkan uang. Dan ingat ya, sedekah itu seperti mangkok. Tahu mangkok mie ayam? Mangkok mie ayam itu kan atasnya lebar, tapi di bawahnya tidak bolong. Namanya juga mangkok, ya, kalau bolong bukan mangkok kali ya. Nah, begitu juga rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terima masuk penuh, gak bakalan masuk lagi. Kalau penuh ya bluber. Makanya dibolongin tuh mangkok, istilahnya dengan sedekah. Sedekahnya makin banyak, Allah mengisinya makin banyak. Itulah ibaratnya. Ya, jadi kalau banyak harta, banyak uang, jangan lupa sedekah. Aduh, ini Pak Haji berapa menit lagi ini ngomong-ngomong ceramah? Masya Allah. Gimana? Siapa yang mau jadi orang kaya di sini? Ada? Masya Allah. Bapak doain mulai dari hari ini ya. Doain makbul. Jadi orang kaya semua, tapi kayanya yang dermawan. Ya. Nah, mudah-mudahan ini coba 5 menit lagi. Masya Allah. Ya. Lanjut ceritanya. Sabar. Nah, 5 menit lagi ya. Jadi pulanglah utusan negeri Yaman itu dengan membawa kurma busuk, tapi harganya
mahal. Kalau Abdurrahman diibaratkan beli 1000, jadi dibeli berapa ribu tuh? 10.000. Nah, ada jalan ini si ganteng matematikanya nih. Nah, jadi kurma yang busuk tapi harganya 10.000. Itulah Allah punya cerita, punya kekuasaan, punya rencana, punya jalan tersendiri untuk membalas kebaikan dari Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Ntar dulu nih ada Bu Haji lewat, kita hormatin dulu. Masya Allah. Silakan Bu Haji, baru pulang ya. Masya Allah. Ya, yang haus sambil minum dah, ya. Belum, maksudnya di situ dulu. Kirain bawa air, dah dengerin dulu. Dikit lagi, ya. Jadi kesimpulannya dari cerita yang Pak Yus sampaikan, walaupun kita jadi orang kaya, ingat di kekayaan kita juga ada hak fakir miskin. Ya. Terus kalau kita jadi orang kaya jangan sombong. Kenapa? Karena jadi orang kaya paling banyak pertanyaannya. Ya, itulah yang membuat Abdurrahman bin Auf menangis terus, memikirkan bagaimana entar menjawab atau mempertanggungjawabkan hartanya yang ia dapat. Makanya sampai dia menghabiskan hartanya. Tetapi Allah punya keinginan lain, tetap hartanya malah ditambah 10 kali lipat. Mungkin Abdurrahman bin Auf akan menyedekahkan lagi hartanya di saat nanti, di saat atau di kesempatan yang lain. Ya, jadi hikmah dari Sirah Nabawiyah yang Bapak sampaikan, pertama, walaupun kita jadi orang kaya, kita jangan sombong. Dan ingat, di harta yang kita dapat itu ada hak fakir miskin. Bapak doain kalian sukses semua, menjadi orang kaya dan dermawan. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian jadi orang yang sukses, ya. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih pada Al-Ustaz Yusuf Sahi yang telah memberikan cerita yang sangat bermanfaat dari kisah dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Apa tadi pada intinya kita yang dapat kita simpulkan dari kisah Sirah Nabawi tadi? Tidak boleh kaya. Boleh kaya. Tidak boleh sombong. Apalagi rajin bersombong. Ya, insya Allah kalau kita lakukan, Allah akan melipat gandakan nikmat yang telah kita terima. Ya, silakan kalian bersiap untuk sholat awal sampai saat ini maghrib selesai dan diingatkan kembali tertib di masjid seperti biasa. Belum ditutup dulu. Kita belum baca doa dulu, doa keberkahan dulu. Kita makan malam, setelah makan malam persiapan sholat isya. Oke, nanti Al-Qurannya bisa ditaruh di tempat yang rapi. Kita bisa. Silakan kalian. Jangan lupa dulu di follow. Wudunya usahakan di sini aja, ya. Biar nanti ketika di masjid tidak ribut. Jadi yang ibadah wudunya silakan di sebelah sini.